Ya. Nah, namanya itu keyakinan kelas. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dan kita jalani bersama. Langkah pertama, kalian nanti menuliskan peraturan yang ingin kalian laksanakan di kelas agar kelas itu nyaman dan damai. Tidak ada yang berbicara sendiri, tidak ada yang terlambat, nah seperti itu. Cari semua peraturan yang kamu inginkan di kelas, pengennya kelas itu seperti apa. Ya, pengennya di kelas itu inginnya seperti apa. Ya, silakan nanti dituliskan di sini. Ya, dituliskan di sini, kemudian diisi. Ya, selanjutnya ditempelkan. Nah, ditulis yang di bagian yang di meja, ditulis yang bukan adanya. Ya, silakan tulis bagian silakan bikinkan kelasnya. Terserah, mau 1, 2, 3 ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kalau bisa dalam satu kelompok itu enggak sama peraturannya ya. Boleh ditulis dengan spidol, tidak apa-apa. Boleh ditulis dengan spidol ya. Dari kelompok 1. Boleh di sini terserah bebas. Boleh kotak, terserah. Ya enggak apa-apa, silakan. Siapa? Oke, boleh seperti itu. Baik, ya kelompok ini. Saya mana ini? Malaysia. Silakan kelompok Malaysia. Ya, kelompok Singapura ya ini ya. Kamboja ya, kelompok Kamboja. Silakan ditempel. Oke, baik. Ya kelompok mana? Brunei, yuk Brunei. Ya. Oke. Caranya dapat ya nih. Siapa? Ya. Oke, baik. Kemudian kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Silakan dulu. Ya, kelompok terakhir. Oh iya. Ya. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Silakan. Kertasku nangkap.
Melaksanakan PMM yang kedua. Pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang dasar-dasar kurikulum merdeka. Oke. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan di PMM tentang budaya positif atau disiplin positif. Siap mulai ya? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat bermanfaat baik untuk kita sendiri sebagai pribadi, untuk orang lain, dan untuk pastinya untuk keluarga kita di rumah. Karena pada kesempatan kali ini, jika kita nanti dapat mengambil hikmahnya, insya Allah kita dapat menjadi orang yang mulia di antar sesama dan juga untuk alam. Ya, baik. Kita mulai untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ya, Bapak Ibu sudah membuka tentang budaya positif? Sudah mempelajari PMM? Sudah buka-buka? Belum? Baik. Ya, nanti kita akan membuka tentang budaya positif itu seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, budaya positif. Ya, sebelum kita melangkah di budaya positif, baiknya kita akan mempelajari dulu perubahan paradigma, bagaimana kita memahami paradigma tentang belajar. Apa itu belajar? Ya, paradigma yang dulu saat kita menjadi guru, bahwa guru itu adalah pusat dari pembelajaran. Guru itu adalah yang memberikan ilmu pengetahuan. Tidak ada tugas dari murid, tidak ada peran dari murid. Semuanya itu guru. Tapi seiring berkembangnya zaman, ya, ada pergeseran paradigma bahwa pendidikan itu berpusat pada murid. Ya, bagaimana berpusat pada murid? Ya, kata kunci dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, murid itu bagaimana? Murid itu diapakan? Ya, yang pertama, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat lahir maupun batin. Jadi bukan kita sebagai guru yang punya hak wewenang untuk merubah murid, tapi kita hanya menuntun. Jadi perubahan paradigma pendidikan saat ini seperti itu, bahwa kegiatan itu, pembelajaran itu berpusat pada murid. Guru hanya sebagai pendidik yang menuntun tumbuh kembangnya anak agar tumbuh kekuatan dalam dirinya. Artinya, guru hanya bisa menuntun anak dari hal-hal yang buruk menuju ke yang baik. Hal ini ditekankan apa? Bahwa karakter anak itu sudah dari penciptaannya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa merubah karakter anak yang sudah dari penciptaannya. Tapi apa peran guru? Yaitu menuntun mereka menuju kodratnya yang baik. Ya, bagaimana kodrat yang baik itu? Bagaimana pelayanan kita terhadap murid itu? Kodratnya seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Nah, dari situ muncullah sebuah teori bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid yang harus memahami satu, potensinya. Dua, harus memahami karakteristiknya. Yang ketiga, harus memahami kebutuhannya. Next. Ya, oke. Sebelum berlanjut ke materi berikutnya, pembahasan berikutnya, coba di tempat duduk Bapak Ibu ada pasangan masing-masing ya. Iya, oke. Bu Evi. Bu Evi sendirian ini sama Bu Kiki, tidak apa-apa. Oke, baik. Kita coba yang sebelah kanan, yang duduk sebelah kanan itu adalah kelompok A. Yang sini kelompok B. Ini adalah kelompok A, ini adalah kelompok B. Ya, baik. Kita bayangkan yang kelompok A, silakan membayangkan Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat berharga, yang digenggam,
yang siapapun tidak boleh memilikinya. Ya, kelompok A. Kemudian yang kelompok B adalah seseorang yang berusaha memiliki sesuatu yang berharga tersebut, berusaha untuk merebutnya. Ya. Dari kelompok A, bayangkan sesuatu yang berharga tadi digenggam. Ya. Bayangkan sesuatu yang berharga tadi digenggam. Coba angkat tangan kanannya yang kelompok A. Angkat tangan kanannya. Oke. Ya, kelompok A. Oke. Silakan nanti dalam hitungan 10 detik ya. Dalam hitungan 10 detik kelompok B berusaha merebut apa yang ada di dalam genggaman ini. Yang kelompok A berusaha mempertahankan. Dalam 10 detik apa yang terjadi? Oke, siap? 1, 2, 3, dimulai. 1. Kelompok B silakan merebut genggaman tadi. Ya, silakan direbut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah, cukup. Ya. Oke, dari kelompok A, adakah yang berhasil terbuka tangannya? Ada. Oke, dari kelompok B, adakah yang berhasil membuka? Tidak. Oke. Oh, cuma-cuma dikasih. Baik, yang pertama tadi nggak bisa terbuka, yang kedua cuma-cuma dikasih, yang ketiga yang bagian B pasrah, nggak mau merebutnya, ya. Baik, nah Bapak Ibu, ya itu yang akan kita pelajari hari ini ya, bahwa yang pertama, apakah si A tadi, kelompok A tadi memang bersedia membuka tangannya? Oke, ada kemungkinan. Yang kedua, apakah si A tetap menutup kepala tangannya? Karena itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting. Bisa juga, bulan tangannya itu gede, bukan ais suatu. Ada yang seperti itu. Ya, nah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kelompok A atau kelompok B? Yang memegang kendali? Tadi yang kelompok B bisa membuka tangannya temannya, berarti yang B dong memegang kendali? Kan dikasih cuma-cuma. Oke. Yang mempunyai genggaman yang memegang kendali. Iya, baik. Jadi di sini hal yang kita bahas adalah siapakah pemegang kendali, pemegang kontrol dari diri kita. Diri kita sendiri. Iya. Jadi yang memegang kontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Ada yang dengan sukarela, ya tak buka vakum. Ada yang tidak menggenggam. Ada yang tidak menggenggam. Oh, berarti dia tidak punya keyakinan diri, nggak punya sesuatu yang penting. Apa berharga? Tidak ada yang berharga. Oke. Nah, itu. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Dalam kesempatan ini kita akan memahami bahwa kontrol itu ada dalam diri kita. Apapun yang terjadi itu adalah kontrol dalam diri kita. Artinya apapun yang masuk, apapun yang terjadi, kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Termasuk apabila orang lain memerintahkan kita, itu juga kita menerima atau tidak atas kontrol orang lain tersebut. Seperti itu. Nah, artinya tadi ada yang bersedia dengan ikhlas, kita dikontrol oleh orang lain.
Ada yang bertahan, aku nggak mau dikontrol oleh orang lain. Nah, apa hubungannya dengan kegiatan pembelajaran kita terhadap siswa? Nah, ternyata ada miskonsepsi antara respon, stimulus dan respon. Yang disampaikan oleh William Glasser bahwa yang pertama, kita berilusi, kita berpikir bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal tidak sebenarnya. Murid membuka dirinya untuk menerima kontrol dari guru sebenarnya. Mengapa menerima? Nanti akan ada alasan tersendiri. Ya. Jadi murid lebih memilih menerima kontrol dari guru. Nah, apa yang terjadi? Murid akan patuh perintah guru. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak mau menerima kontrol dari guru? Dia akan berontak, protes, dan kita mengecapnya nakal. Sebenarnya dia tidak mau dirinya dikontrol oleh orang lain. Itu ilusi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif, hal-hal yang baik bagi mereka itu bermanfaat. Ternyata tidak. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contoh, ada anak yang tidak mau dikontrol oleh orang lain. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kamu itu nggak ingat lah. Bapak Ibumu itu bekerja dengan penuh semangat. Kamu nggak mau belajar. Itu adalah cara mengontrol murid dengan rasa bersalah mereka. Tapi ternyata itu tidak betul, Bapak Ibu. Dan itu yang kita sering lakukan. Kita sedang menghindari hukuman tapi memunculkan mengontrol murid dengan rasa bersalah. Dampaknya apa? Mereka tidak punya rasa percaya diri. Dia akan merasa terus bersalah. Bagaimana menyenangkan orang lain di situ. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak terjadi hanya kita sebagai guru, saya sendiri sebagai orang tua mau memaksa anak saya. Seperti itu. Jadi teori ini tidak hanya berlaku di sekolah tapi juga untuk keluarga kita. Seperti itu ya. Jadi teori kontrol yang salah seperti ini. Kita beranggapan kita orang dewasa mampu memaksa anak sesuai kehendak kita. Itu bagus, Le. Kamu kok tidak mau? Maksudnya bu guru itu baik, maksudnya ibu itu baik. Kok gak nurut sih? Itu yang saya lakukan di rumah. Dan itu saya memahami setelah mempelajari ini, ternyata salah saya menjadi guru, salah saya menjadi orang tua. Terlalu saya memang merasa salah. Ya. Baik, bagaimana kita merubah paradigma tadi? Ada stimulus, ada respon, kemudian menjadi teori kontrol. Itu bagaimana? Di sini disebutkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita harus merubah sikap kita atau perilaku kita. Tapi hal yang lebih luar biasa lagi adalah bagaimana kita memperbaiki cara-cara kita itu dengan merubah kerangka acuan kita. Apa kerangka acuan kita? Visi kita. Apa kerangka acuan di sekolah? Visi sekolah. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Kita bisa merubah diri kita, bisa merubah apa yang akan kita lakukan jika kita merubah acuan kita. Saya mau kemana?
saya mau jadi apa, saya pengen seperti apa. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan merubah kerangka acuan kita. Harus merubah kerangka acuan kita kemana. Mungkin selama ini, mungkin sebelum ini kita tidak tahu hidup apa adanya, diisi apa adanya sekarang. Ya, memang ada 3 hal. Kita memiliki kenangan di masa lalu, kita memiliki saat ini, kita memiliki masa depan. Kita tidak mungkin bahagia memikirkan masa lalu yang telah lewat, yang kita tidak baik. Kita akan risau dengan masa depan yang ada seperti apa. Yang kita miliki hanya saat ini, yang kita miliki hanya sekarang. Lantas apa yang harus saya lakukan sekarang? Boleh menyiapkan masa depan, tapi jangan risau dengan masa depan. Caranya seperti apa? Kita buat acuan masa depan kita itu seperti apa, sehingga sekarang yang kita lakukan tidak salah langkah. Nah, ini yang dimaksud dengan paradigma pendekatan teori kontrol. Jadi, agar kita dapat berubah yang lebih baik, maka acuan kita kemana? Tujuan yang akan kita capai itu apa? Seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita itu? Yang pertama kata kuncinya adalah disiplin. Bukan yang lain, tapi disiplin. Apakah disiplin itu sesuatu yang menakutkan? Yang kita tahu, disiplin itu apa? Hal yang tidak nyaman, penuh hukuman, hal yang menyiksa. Padahal dengan kita disiplin, itulah yang dikatakan dengan merdeka. Jadi sekarang yang dikatakan merdeka itu adalah disiplin. Disiplin terhadap siapa? Terhadap diri. Ya. Karena apa? Ketika kita sudah memiliki disiplin diri, itu adalah suatu motivasi internal yang tidak akan terkontaminasi oleh dunia luar. Kalau kita sudah punya acuan kita ke depan apa, kita disiplin untuk mewujudkannya. Model apapun yang menggoyahkan, insya Allah kita tetap teguh. Karena kita sudah punya acuan. Nah, ya. Baik. Kemudian disiplin itu sendiri adalah maknanya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang disampaikan? Mardika iku jarwanya nora wong lepas sing maneh ngin uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau kita masih diperintah berarti kita belum merdeka. Tapi ini garis bawahnya, menjadi pemerintah untuk diri kita sendiri. Cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Itu yang namanya disiplin. Bukan karena kita takut suatu hukuman, bukan karena kita takut tidak mendapatkan penghargaan, bukan karena kita takut tidak dapat pujian. Tapi itulah yang dimaksud dengan disiplin, yaitu cakap untuk memerintah diri sendiri. Baik. Disiplin diri itu di sini bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri. Tindakan. Mengapa? Tindakan. Mengapa? Tindakan. Mengapa kita bertindak untuk mengacu nilai-nilai yang sudah kita tanamkan, sudah kita canangkan. Kita bertindak untuk mengacu nilai-nilai yang sudah kita. Nah, disiplin ini kemudian
kemudian berfokus pada nilai-nilai universal. Apa nilai-nilai universal itu? Ya, adalah nilai-nilai yang diakui di seluruh dunia, yang diakui oleh seluruh dunia, siapapun dimanapun nilai-nilai itu dipegang teguh. Seperti apa nilai-nilai dari kebajikan atau nilai universal yang dipahami di seluruh dunia? Di tingkat pendidikan aja, lembaga pendidikan, kita mengenal nilai namanya profil pelajar Pancasila. Nilai inilah yang nanti Bapak Ibu tanamkan ke anak-anak. Bagaimana anak-anak itu disiplin diri untuk memiliki nilai sesuai profil pelajar Pancasila. Apakah hanya kita, lembaga sekolah, lembaga pendidikan yang memiliki nilai? Ternyata tidak. Di PYP ini ada nilai toleransi, ada nilai rasa hormat, integritas. Jadi ada kesamaan nilai yang diakui, yang harus kita sepakati, kesamaan universal, nilai-nilai universal yang sama. Mungkin kalau profil pelajar Pancasila kita ringkas hanya 5, tapi di dalamnya ada elemen dan subelemen, ada dimensi-dimensi. Ini untuk sekolah, kemudian ini untuk perusahaan, ada yang seperti ini. Jadi setiap lembaga itu memiliki nilai yang harus diyakini oleh setiap warganya. Dan pada saat ini kita sebagai pendidik di lingkungan pendidikan, kita memiliki nilai profil pelajar Pancasila sebagai nilai universal. Nah, bagaimana kita melakukan nilai-nilai itu? Tentunya dengan perilaku. Tadi disebutkan, kita berperilaku itu ada dasarnya, ada alasannya. Satu, mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya kalau tidak disiplin kok gak enak ya, mungkin seperti itu. Atau takut hukuman, nanti kalau tidak sesuai tata tertib dihukum, seperti itu. Yang kedua, kita berbuat disiplin atau berbuat sebagai kebajikan universal tadi karena ingin penghargaan, ingin imbalan. Yang ketiga mungkin ya dapat pujian. Tapi hal yang paling sesuai adalah menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Oke, baik. Kita break untuk mendengarkan Anda terlebih dahulu. Ya, sambil kita menunggu ya Bapak Ibu. Baik, itu tadi adalah motivasi perilaku manusia. Dan yang paling jarang adalah yang ketiga. Tapi kita bersama-sama, termasuk saya, kita menjadi orang yang ketiga, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kita canangkan. Nah, yang pertama, karena kita tadi berperilaku karena hukuman dan penghargaan. Biasanya bagaimana untuk menegakkan peraturan? Ya, selama ini di kelas atau di sekolah, yang pertama yang pada umumnya adalah hukuman dan konsekuensi. Tapi saya kira untuk hukuman ini Bapak Ibu sudah mulai tidak lagi, mulai mengurangi, karena hukuman ini sifat dari hukuman ini sesuatu yang tanpa proses. Jadi yang dimaksud dengan hukuman itu menghukum siswa yang tanpa proses. Contoh, anak tidak menggunakan sepatu hitam, contoh.
Tapi kita di depan kelas langsung memarahi. Kamu kok nggak pakai sepatu hitam? Apa? Oh, mulai gak usah sekolah. Itu termasuk hukuman. Baik, seperti itu. Jadi hukuman yang sudah kita tidak lakukan, kita sudah meninggalkan itu. Karena hukuman itu sifatnya tidak memperbaiki masalah. Misal contoh, kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian disuruh keluar kelas saat pelajaran kita, itu juga termasuk hukuman karena tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Dia tidak mengikuti pelajaran saat itu. Tapi bagaimana dengan anak tidak mengerjakan tugas sebelumnya agar menjadi sebuah pelajaran, bukan sebuah hukuman? Maka sekarang kamu ikut pelajaran, tapi nanti waktu istirahat selesaikan tugasnya. Itu adalah masuk dalam konsekuensi. Ketika tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kamu tidak istirahat. Insya Allah Bapak Ibu di tahap ini, karena kita sudah meninggalkan yang namanya hukuman. Seperti itu. Baik. Kemudian hukuman itu apa pengaruhnya? Jadi sesuatu yang menyakitkan. Namanya anak dihukum sesuatu yang menyakitkan, dia akan menjadi dendam karena tidak menyelesaikan masalah. Kemudian membuat tidak nyaman dalam waktu panjang. Memang masalah saat itu selesai, tapi rasa dendamnya itu akan dibawa sepanjang dia ingat. Kalau sangat membekas bahkan sampai dewasa. Kemudian murid akan merasa tersakiti. Semakin anak dihukum semakin agresif, semakin duablek. Itu menurut pandangan kita. Ya. Terus bagaimana kita berlaku? Ya, kalau hukuman itu mungkin di sekolah manut. Ya, kita pasti tidak jauh dari anak-anak yang seperti itu. Di sekolah manut antek karena ada gurunya, tapi ketika kembali ke rumah, ke masyarakat, usilnya tetap. Itu adalah efek dari hukuman. Nah, sebaliknya juga dengan penghargaan. Penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan. Tapi anak akan mengalami kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Penghargaan ini tidak efektif jika Anda melakukan hal ini. Jadi seperti ini, saya akan bekerja yang baik, mendapatkan menghasilkan tugas yang baik, biar saya dapat penghargaan. Itu efektif. Tapi apakah kita sebagai guru akan terus-terusan memberikan penghargaan kepada anak? Tidak. Lantas penghargaan yang seperti apa yang tepat itu? Karena jika penghargaan itu tidak diperoleh ketika anak sudah berusaha, dia akan kecewa. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan. Contoh dalam suatu kelas, kita akan menyampaikan, oke, bagus, itu tiru si piano itu bagus, itu tulisannya rapi, dapat nilai 100, bagus itu, di depan teman yang lain. Padahal ada anak yang sama, tulisannya bagus, ya, dapat nilainya cuma 99 kurang 1. Maka anak yang dipuji tadi di depan temannya akan merasa bangga hati, akan merasa tinggi hati. Sedangkan anak yang tidak
aja satu dikit, dia merasa terhukum dengan nilai 99. Kok tadi dipuji? Efeknya apa lagi? Yang tadi teman-teman yang lain akan iri kepada yang tadi dipuji. Itu adalah manusiawi, hal yang tidak bisa kita hindarkan. Jadi memang kita sebagai guru memang berbuat adil itu sangat sulit. Tidak berpihak ke salah satu anak yang menurut kita menguntungkan kita itu sulit. Kadang kita lebih perhatian sama anak yang menguntungkan kita kadang. Tapi ternyata yang lain itu juga butuh kasih sayang juga. Penghargaan itu juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Mengurangi ketepatan artinya apa? Ketika anak diberi soal, nanti yang dapat 100, dapat pensil ya dari guru, dilakukan berulang-ulang. Jadi penghargaan yang dilakukan berulang-ulang itu menurunkan ketepatan, menurunkan kualitas. Dan anak-anak akan tergantung dengan penghargaan kita yang berupa fisik. Kalau nggak diberi penghargaan, kalau nggak diberi hadiah, mereka nggak akan baik. Pada contohnya, saya pernah membaca masalahnya, ada ibu kelas 1 ya Bu, kelas 1 bukan kelas 2, kelas 1 ya. Jadi ibu gurunya itu memberikan peraturan pada anak-anak, siapa yang baris tertib dapat 1 emot senyum. Yang baris tertib dapat emot 1 senyum. Suatu ketika ada orang lain, ibunya tidak masuk, ada guru lain yang menggantikan. Bisakah ibu tahu yang penggantinya tadi dengan kebiasaan guru yang tadi? Tidak. Maka apa yang terjadi? Ambiar muridnya. Artinya di situ penghargaan itu membuat ketagihan, membuat ketergantungan, sehingga yang konsep tadi mandiri tadi tidak terlaksana. Nah, lalu kapan penghargaan itu diberikan? Ketika konsep diri dalam anak-anak itu muncul. Contoh, ketika anak-anak bisa menata huruf-huruf dan ternyata dia bisa membaca atas usahanya dia sendiri. Penghargaan itu yang kita berikan kepada mereka. Penghargaan atas usaha dia sebagai kemandirian dia. Apa penghargaan itu? Kita berikan saat mereka sedang merasa bangga. Contoh anak kita menyampaikan, Bunda, ini udah bisa. Disitulah, sip, bagus, pinter ya. Nanti menyusul yang lain ya. Itu yang penghargaan sebenarnya. Ketika dia sudah bisa membuat kebanggaan untuk dirinya sendiri, itu yang dimaksud dengan penghargaan terhadap anak. Dia sudah mampu untuk mandiri.